Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji nama Tuhan, pada hari ini kita akan memulai ibadah online bersama-sama meskipun kita ada di rumah masing-masing. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau menaikkan syukur kepadanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kesempatan hari ini kami boleh beribadah meskipun dalam ibadah online di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di setiap keluarga kami, Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Dan kami pun rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan yang pimpin jam ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya jemaat Tuhan, mari kita bersukacita memuji Tuhan karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah timbul dalam hati, belum pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Amin. Bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan iman kita katakan Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Inilah setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan.
Biarlah Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Biarlah mata hati kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hanya mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku. Amin. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Amin. Aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi
sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah kondisi saat ini, tidak membuat iman kami lemah, bahkan tidak membuat kami takut. Karena kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang dahsyat. Engkau senantiasa ada bagi kami, bahkan Engkau senantiasa memberikan kemenangan bagi kami. Kami tidak takut karena Engkaulah yang menopang hidup kami Tuhan. Engkaulah yang menyertai setiap langkah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut. Bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Dengan iman katakan Yesus memegangku, Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memegang. Biarlah Engkau saja yang memegang setiap tangan kami Tuhan. Tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, yes, amin, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Syukur terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Oleh anugerah-Mu hari ini kami boleh mengikuti ibadah online ya Tuhan. Engkau menerima persembahan pujian kami, dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, umat-Mu, segenap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Roh Kudus menerangi hati kami, buat kami mengerti ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, taruh kuasa perkataan atas lidah bibir hamba-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami ada siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, walaupun kita beribadah secara online ya saudara ya, karena situasi dan kondisi saat ini yang belum memungkinkan kita untuk kita beribadah dalam gereja. Tapi saya kena percaya, walaupun kita beribadah di rumah-rumah, saudaraku ya, Tuhan juga ada hadir bersama dengan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Allah yang tadi sudah kita nyanyikan, ya saudara, yaitu dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Firman Allah mengatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Nah, saudaraku, renungan kita pada hari ini saya berikan tema yaitu hidup berkemenangan. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku, agar kita senantiasa hidup berkemenangan? Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 41 tadi ayat 10 ya. Yang pertama, jangan takut. Ya. Takut apa, saudaraku? Ya. Dalam kehidupan ini tidak lepas dari masalah dalam hidup. Ya. Baik juga mungkin masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, ya, sakit penyakit. Ya, kalau sebelum ada virus corona ya saudara ya, banyak yang juga ada yang sakit bengkek, ya, ada sakit darah tinggi, ya, ada DB dan sebagainya. Tapi saat-saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi virus corona 19 ini, saudara. Ya, di mana segala gerak kita terbatas, saudara ya. Dan kebijakan pemerintah mulai pertengahan Maret itu, ya, kita harus belajar di rumah, bekerja di rumah dan sebagainya, ya. Kita membatasi diri untuk tidak keluar rumah untuk memutuskan rantai virus corona ini, saudara. Bahkan bagi saudara-saudara juga yang oleh karena suatu tanggung jawab pekerjaan, sebagian saudara harus tetap bekerja, saudara harus buka toko, ya, ada juga yang ke sawah dan sebagainya, ya, saudaraku tetap harus juga mengikuti protokol kesehatan, ya. Kalau keluar harus pakai masker, ya, kemudian jaga jarak, ya, saudara, paling tidak 1 meter 2 meter, ya, saudara. Dan kemudian jaga kebersihan juga, harus sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, ya, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, dan oleh karena segala gerak kita yang terbatas, kita harus banyak tinggal di rumah, ya, stay at home, saudara ya. Maka itu juga mempengaruhi dalam perekonomian kita, tentu saja, ya. Mungkin saudara juga takut gimana nanti masa depan anak-anak kita, takut juga dalam menghadapi virus corona ini, ya saudara, karena virus ini kan nggak kelihatan, ya saudara ya. Tapi kita melihat
Ya, sangat menakutkan juga, ya saudaraku. Tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini, jangan takut. Ya. Nah, saudaraku, Tuhan katakan jangan takut. Sebab apa? Tuhan ada menyertai kita. Aku menyertai engkau, kata Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau saya membaca firman Tuhan, saya seringkali juga mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan, saudaraku, bahwa dalam Alkitab katakan ada 365 kali kata jangan takut. Nah, saudaraku, 1 tahun 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan berfirman kepada kita untuk kita tidak takut dalam menghadapi segala masalah persoalan hidup ini. Kenapa, saudaraku? Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Ya, saudara. Dan Allah yang tak terbatas kuasanya itu ada selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan Tuhan katakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan juga ketertiban. Kalau saat-saat ini, saudaraku, bagaimana kita semua, ya, umat Tuhan, seturut dengan kepercayaan masing-masing, harus juga menjaga iman kita. Ya, kita sebagai umat Kristiani juga harus membangun iman kita supaya iman kita kuat. Ya, saudara, kita dianjurkan juga untuk makan minum yang hangat, minum vitamin dan sebagainya. Ya, dengan iman kuat, imun kuat, aman. Haleluya. Karena kuasa Allah ada melindungi kita semua. Haleluya. Nah, saudaraku, selain kita juga harus kuat. Ya, Roh Kudus yang ada bersama kita memberi kita kekuatan, juga kekuatan untuk mengasihi Tuhan, juga kekuatan untuk mengasihi sesama. Saudara, kita perhatikan, ya, dan saya juga sangat terharu, saudara, ya, dengan adanya pandemi virus corona ini, saudaraku, bagaimana orang semakin giat mencari Tuhan, juga berbagi kasih, saudara. Ya, baik dalam lingkungan TNI, Polri, kebijakan dari pemerintah sendiri, saudaraku. Ya, bahkan juga di antara hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, boleh berbagi kasih, saling memperdulikan dan sebagainya. Macam-macam yang mereka kerjakan untuk mewujudkan kasih Tuhan lewat kehidupan mereka sesuai dengan apa yang ada pada mereka, saudaraku, ya. Dan kemudian ketertiban, ya, saudaraku, lewat peristiwa pandemi virus corona ini kita juga diajarkan untuk hidup tertib, ya, saudara. Bagaimana mungkin kalau sebelum terjadi pandemi corona ini, saudaraku, orang hidup sembrono, ya, saudara, ya, jorok, mana ya, saudara, ya. Tetapi dengan adanya harus bersih, saudaraku, ya. Keluar masuk, ya, harus disiplin begitu rupa seturut protokol kesehatan, ya, harus sering cuci tangan, dari mana sebelum masuk rumah harus ganti pakaian, bahkan mandi keramas, saudara, ya, saudaraku. Dan kita betul-betul harus menjaga kebersihan kita begitu rupa. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita belajar tertib, bukan saja secara segi kesehatan jasmania, tapi juga tertib dalam hal rohani, yang walaupun kita belum bisa ibadah di gereja, ya, kita juga tetap setia untuk beribadah di rumah-rumah sebisa kita, saudaraku. Bagi saudara yang masih ada suami, istri, anak, mantu, ya, puji Tuhan. Tetapi mungkin saudara sendirian, tidak apa-apa. Saudara sendiri juga ada Tuhan, ada, ya, kehadiran Allah ada bersama saudara.
Jadi jangan kemudian karena saudara sendirian atau berdua saja, kemudian tidak berbuat sesuatu, ya saudara ya, saudara pasif, tidak. Ya, lewat hal ini juga kita diuji, saudaraku, sampai di mana ya cinta kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, yang kedua, ya, yaitu jangan bimbang. Untuk menikmati hidup berkemenangan, saudaraku, kita tidak bimbang, tidak ragu, ya, akan Allah kita. Ya, kalau saya membaca dalam firman Tuhan, dalam Yakobus, saudara, bahwa orang yang bimbang itu sama dengan gelombang yang terombang-ambing oleh angin. Ya, dan orang yang demikian jangan berharap mendapat sesuatu dari Tuhan. Ya, saudara. Itu sebabnya kalau kita mengenal dengan benar siapa Allah kita, saudara, ya, maka kita akan memiliki keyakinan yang kokoh, ya, keyakinan yang kuat, ya, akan pribadi Allah kita. Di dalam kitab Daniel, saudara, ya, kitab Daniel 11 ayat 32b, di sana dikatakan, tetapi umatnya yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Daniel mengenal siapa Allahnya. Itu sebabnya walaupun dia mengalami banyak intimidasi, tekanan dan sebagainya, saudara, Daniel tetap menyembah dan berdoa kepada Allahnya. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, dikatakan tadi lebih jauh, saudara, bahwa umatnya yang mengenal Allahnya, mengenal Allah dengan benar, ya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, saudara, ya, maka dia akan tetap kuat dan bertindak. Ya, iman kita kuat, kita tidak bimbang, tidak ragu, ya, saudaraku, akan kesanggupan Allah. Dalam Allah menyertai kita, menjaga, memelihara hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku, lebih jauh dikatakan yang ketiga, bahwa Tuhan akan meneguhkan dan juga menolong engkau. Saya percaya, saudaraku, kalau kita mengenal siapa Allah kita, ya, dan kita percaya penuh akan Dia, maka kita akan senantiasa berpaut kepadanya. Untuk kita memiliki hati yang teguh, iman yang teguh, saudara, maka kita perlu bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau dekat, melekat dengan Allah, maka kekuatan Allah akan mengalir dalam hidup kita. Iman kita menjadi teguh, iman kita menjadi kuat, saudara. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita hidup takut akan Tuhan, menghormati, mengasihi Tuhan, maka kita akan gemar untuk bersekutu dengan Dia. Ya. Maka kekuatan Allah akan mengalir dalam hidup kita. Maka kekuatan Allah yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kita itu, yang juga memampukan kita, ya saudara, untuk kita mengalami pertolongan Allah. Benar firman Tuhan bahwa Tuhan akan meneguhkan, juga menolong kita. Orang-orang yang takut akan Dia, ya, yang senantiasa bergaul dengan Dia. Ya. Kalau kita suka bergaul dengan Tuhan, Tuhan juga akan suka bergaul dengan kita. Ya, dalam Mazmur 25:14 itu, bahwa Allah bergaul karib dengan kita, umatnya yang takut akan Dia atau yang mengasihi Dia. Saudara, maka rahasia-rahasia firman Allah, saudaraku, akan Tuhan bukakan kepada kita. Kita semakin mengerti apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan peristiwa terjadinya pandemi virus corona ini, saudaraku, bukan saja di Indonesia, tapi juga mendunia.
Tapi satu hal yang kita tahu, saudaraku, bahwa Allah mengasihi kita umatnya. Akan melalui peristiwa ini, saudara ya, kita juga boleh bertobat. Sungguh-sungguh datang kepadanya. Nah, Yesaya katakan dalam Yesaya 26 ayat 3, bahwa yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera. Ya, sebab kepadamulah ia percaya. Ya. Saudara, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada orang yang hatinya teguh. Pada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan menolong mereka. Ya, yang juga mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah. Bersama-sama dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, saudara, maka kita dimungkinkan, ya, dimampukan untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan itu. Di balik masalah ada Allah, ya, maka kemenangan akan kita alami, pertolongannya akan kita alami, ya saudara, mujizat Tuhan, berkat-berkatnya akan kita alami. Dalam Mazmur 60:14 dikatakan, ya, bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dalam Mazmur 121 ayat 2, bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan juga, saudaraku, yang sanggup menyatakan kasih kuasanya, mujizatnya kepada kita yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan oleh Allah bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Untuk itu, saudaraku, ya, untuk yang keempat, ya, katakan tadi firman Allah bahwa aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Untuk kita mengalami kemenangan bersama Tuhan, ya, izinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupanmu. Tuhan menuntun engkau. Kita mengangkat tangan kita dan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan itu memberikan kita kemenangan. Memberikan pertolongannya. Saudaraku, hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, semua yang mungkin bagi Allah, juga bagi kita orang-orang yang mengasihi Allah. Haleluya. Maka Tuhan akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Saudaraku, kalau saya melihat, ya, seperti Daniel, Yosua, Abraham, Ishak dan sebagainya, saudaraku, mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Kenapa? Karena mereka benar-benar percaya akan janji firman Allah dan mereka taat pada kehendak Allah. Mereka melakukan firman Allah. Ya, untuk itu mari jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah kita mau terus dipimpin oleh Tuhan. Seperti tadi pujian katakan sesuai dengan firman Tuhan ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Dengan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, saudara, melakukan kehendak Allah, maka penyertaan Tuhan nyata atas kita. Saat engkau mengalami
Suatu yang engkau benar-benar kritis, tidak sanggup, tidak berdaya, maka Tuhan akan menyatakan kasih kuasa-Nya. Haleluya. Tuhan memberikan kekuatannya, kasih sayangnya, berkat-berkatnya atas kita semua. Si Tuhan, biarlah firman Tuhan yang memberkati kita semua, saudara. Dan mari izinkan tangan Tuhan memegang hidup, untuk engkau dibawa oleh Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita semua sadar dan tahu, saudaraku, dengan situasi kondisi saat ini, ya, bahwa hari Tuhan semakin dekat. Untuk itu betapa kita harus lebih lagi hidup memperkenankan hati Tuhan. Mungkin saat-saat ini sudah juga mengalami pergumulan dalam keluarga, masalah dalam keluarga, masalah mungkin kesehatan, masalah juga ekonomi. Jangan takut, ya. Tuhan yang mengasihi kita ada bersama kita. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa, saudara. Haleluya. Bapa surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Bagi kebenaran firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Engkau menghendaki kami untuk hidup dalam kemenangan Tuhan. Hidup berkemenangan. Dan kami mau Tuhan untuk Engkau pimpin dan Engkau tuntun. Untuk dibawa oleh Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami tidak takut lagi dengan berbagai masalah persoalan dalam hidup ini Tuhan. Karena Engkau ada beserta dengan kami. Kami tidak bimbang lagi. Karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Yang selalu ada bagi kami. Engkau sanggup meneguhkan kami. Engkau sanggup menolong kami. Bahkan tangan kanan-Mu Tuhan. Yang sanggup juga menuntun kehidupan kami. Membawa kami dari kemenangan pada kemenangan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan, jemaat-Mu yang mungkin juga mengalami pergumulan dalam kesehatan. Sakit apapun ya Tuhan, Kau menjamah melawat mereka. Yang susah beri penghiburan, yang lemah beri kekuatan baru. Demikian juga Tuhan, Kau jamah Roh Kudus setiap roh kami. Untuk kami menyala-nyala dalam Engkau. Untuk kami tetap semangat, antusias dan setia dalam kami iring melayani Engkau, dalam kami beribadah kepadamu, walaupun harus beribadah lewat online. Demikian juga kesempatan yang kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, ya Tuhan, para gubernur, wali kota, para bupati, camat, bahkan kepala desa, RW, RT, Tuhan, seluruh instansi-instansi yang ada, TNI, Polri, ya Tuhan, yang menjaga juga keamanan bagi negeri kami. Tuhan memberikan hikmat, akal budi. Tuhan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan, para dokter, perawat, para medis, ya Tuhan, para relawan, ya Tuhan. Oh haleluya, semua, oh Tuhan, umat-Mu yang terlibat dalam, oh Tuhan, untuk mensejahterakan, ya Tuhan, negeri kami ini. Juga pendeta-pendeta, hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin rohani kami, ya Tuhan, dari Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi sebagai Ketua PPH dengan seluruh staf yang ada, Ketua-ketua PPD, Perwil, para gembala, hamba-hamba-Mu, para aktivis Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah hati yang takut akan Allah mewarnai dalam hidup kami, untuk kami taat pada kebenaran. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sekarang jemaat Tuhan yang kekasih, angkat hatimu, angkat tangan. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera dari Allah ada mewarnai dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberkati dan membuat engkau berhasil. Kiranya damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus Tuhan ada melimpah dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita telah mengikuti ibadah online bersama-sama. Doa kami biarlah kita tetap mengikuti ibadah dengan setia dan penuh antusias. Kita terus berdoa bersama-sama agar wabah virus corona ini segera berlalu, negeri kita dipulihkan dan semua boleh berjalan normal seperti sedia kala. Bagi Bapak Ibu yang terberkati dalam ibadah online ini, Bapak Ibu dapat like video ini. Dan untuk saran dan kritik, Bapak Ibu dapat menuliskan di kolom komentar. Untuk mendukung pelayanan ini, kami harapkan Bapak Ibu dapat subscribe dan share channel GBI Shalom Wangon ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.